bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Kasihmu, oh, bersamamu Bapa, ku lewati
Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan. Come on, yo. Here we go. Tak terbayang
anugerahmu, yang terbaik ku terima darimu. Rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalammu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima darimu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna.
Oke, shalom, selamat malam untuk jemaat Tuhan. Apa kabar semua jemaat Tuhan? Selamat malam. Selamat beribadah kepada semua kita yang ada di mana-mana pada hari ini. Ya, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi kita datang kepada Tuhan, ya, di mana kita mau bersyukur kepada Tuhan di dalam doa kita. Ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan dan sebelum kita menjalankan perjamuan kudus kita pada malam hari ini, dan saya percaya bahwa kita telah mempersiapkan hati kita dan mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan, dan di mana kita telah menguduskan diri kita ya sepanjang minggu yang telah kita lalui, bahkan sepanjang hari Tuhan telah memberi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Saya pimpin kita di dalam doa. Haleluya Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kasihi. Pada malam hari ini Tuhan, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu, mengakui segala kelemahan kami, mengakui segala dosa-dosa kami yang kami tidak sadar, bahkan yang kami tidak terkilan di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, ampuni kami ya Bapa di surga, supaya kami layak di hadapan-Mu. Pada malam hari ini, hamba juga berdoa khususnya bagi perjamuan kudus yang akan kami jalankan pada malam hari ini. Kami menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya Tuhan Engkau memberkati kami. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan ini juga ya Bapa. Tuhan Engkau berkati. Dimanapun kami mengambil bahagian ini, baik di rumah, baik di tempat kerja, hamba-Mu berdoa supaya Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan pada malam hari ini. Bahkan juga Tuhan, kami berdoa khususnya bagi firman Tuhan yang akan kami pelajari juga malam hari ini. Tuhan urapi hamba-Mu khusus supaya menjadi berkat firman Tuhan yang akan kami pelajari juga pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kawali acara kami dari awal pertengahan hingga selesai. Biarlah nama-Mu dimuliakan, biarlah nama-Mu diagungkan ya Bapa di surga. Bahkan hamba juga berdoa juga pada malam hari ini, jika ada jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, bahkan kami juga mengingatkan beberapa saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit di rumah sakit pada saat ini Tuhan. Baik saudara kami Fadli, begitu juga dengan Brother Denny, dan begitu juga dengan keluarga mereka juga Tuhan. Dan kami berdoa supaya Tuhan memberkati. Tuhan memberkati kesehatan mereka, memberkati supaya mereka juga diberi kekuatan, kesembuhan sepenuhnya Bapa. Kami doakan jika ada jemaat-jemaat Tuhan yang lain juga, kami doakan Tuhan Engkau berkati, Engkau beri kesehatan dan Engkau beri kekuatan bagi mereka yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Apapun penyakit yang mereka alami pada hari ini. Dan kami percaya tiada yang mustahilnya bagi Tuhan. Dan kami percaya lawatan-Mu buat mereka juga dapat memberi mukjizat kesembuhan bagi mereka juga pada malam hari ini ya Bapa. Dan kami berdoa supaya Tuhan terus memberkati acara ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesai. Segala gangguan daripada kuasa-kuasa kegelapan kami tengkingkan itu di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau yang mengendalikan kami. Acara ibadah yang kami selenggarakan ini Tuhan Engkau berkati semua. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Ya puji Tuhan, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan ya, karena kebaikan Tuhan, kesehatan dan kekuatan yang Tuhan beri bagi kita. Ya, kita tetap berdoa bagi orang-orang yang dalam kelemahan tubuh, ya, dalam keadaan sakit pada saat ini seperti Brother Fadli, ya, suami kepada Ibu Rosti, ya, kita doakan dia berada di hospital. Dan begitu juga dengan Brother Denny, ya, dalam keadaan sakit juga kita doakan keluarga mereka juga kita doakan, ya, anak-anak mereka kita doakan supaya mereka juga terus diberi kekuatan. Dan begitu juga dengan siapa-siapapun yang kita rasakan dalam kelemahan tubuh pada hari ini juga kita berdoa dan kita saling mendoakan satu sama yang lain, walaupun kita tidak dapat melawankan satu sama yang lain, dan namun hanya pertolongan dan hanya sokongan doa kita
yang dapat membantu mereka. Ya, karena kita melihat pada hari-hari ini dalam keadaan kita pada hari ini ya kita tidak boleh ya karena keadaan COVID pada hari ini ya kita menjaga kita ya dimana kita mau menjaga antara kita ya siapakah pembawa penyakit itu ya kita tidak tahu, maka itu kita tidak dapat melawat satu sama yang lain, maka itu kita senantiasa mengungsikan ya jika Anda sakit ya boleh kongsikan di dalam grup kita SIB Masai ya supaya kita sama-sama mendoa, supaya kita sama-sama sokong di dalam doa, membantu di dalam doa. Itulah makanya kita ada grup pemimpin, grup wanita, grup youth, grup wira, dan grup jemaat, bahkan grup pemimpin. Dan di sana kita boleh kongsikan apapun masalah kamu dan apapun bahan doa kamu. Kita boleh sharing supaya kita membantu dan sokong di dalam doa. Ya banyak, pada minggu ini juga banyak saya terima message daripada keluarga Masai juga ya, berdoa khususnya bagi keluarga ini, berdoa khususnya bagi keluarga ini yang dalam keadaan COVID, suspek COVID. Ya kita berdoa ya, dan saya tidak putus-putus untuk berdoa bagi keadaan kita sebagai keluarga besar SIB Masai. Ya saya sentiasa mendoa dan sentiasa membantu kita di dalam doa ya supaya kita sentiasa dalam keadaan yang baik. Walaupun kita tidak dapat menghubungi Anda, walaupun kita tidak dapat menghubungi secara SMS ya, secara calling macam tu, dan namun kita percaya bahwa lewat doa-doa kita ya kita senantiasa diberi kekuatan yang daripada Tuhan. Nah, pada malam hari ini kita terus dengan firman Tuhan dan dengan perjamuan kudus yang akan kita jalankan pada malam hari ini. Dan mari kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-26. Ya, Matius pasal yang ke-26, kita membaca daripada ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29. Ya, di dalam Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29. Ya. Garis besar di atas itu adalah penetapan perjamuan malam. Oke, dan saya akan membacakannya untuk kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu berkata, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa. Ya, di mana firman Tuhan ini menjelaskan ya satu peringatan untuk kita sebagai orang-orang yang percaya, di mana kita mengingat atas kematian Yesus di kayu salib yang telah menyelamatkan kita daripada dosa-dosa kita. Ya, di mana di dalam firman Tuhan ini ya sebagai satu peringatan kita, di mana kita tiap bulan mengambil perjamuan ini ya, di mana kita senantiasa mengingat atas kebaikan Tuhan. Ya, di mana Tuhan telah menyelamatkan kita, di mana Tuhan telah mati di kayu salib karena dosa kita. Maka itu kita terus mengingat atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka itu kita senantiasa bersyukur pada malam hari ini karena kita dapat bersama di dalam perjamuan ini ya. Dan di dalam perjamuan ini juga, dan di sini saya mengumumkan, jika Anda belum dibaptis ya tidak ada sabar dulu ya. Dan di hari-hari yang mendatang ini kita akan dibaptis ya, diberi counseling, diberi kelas pembaptisan, dan barulah kita dapat dibaptis dan mengambil bagian di dalam perjamuan ini. Dan saya
percaya bahwa banyak anak-anak Tuhan di luar sana ya yang belum dibaptis, dan kita sabar ya, kita tunggu, dan jika keadaan kita sudah pulih, nanti barulah kita melaksanakan semua aktivitas kita. Nah, pada malam hari ini, nah firman Tuhan yang sangat baik ya, di mana firman Tuhan ini mengajarkan kita bahkan satu peringatan bagi kita sebagai orang yang percaya ya, supaya kita mengambil bahagian di dalam perjamuan ini, mengingat atas kematian Yesus di kayu salib yang telah menebuskan kita daripada dosa kita. Ya, pada malam hari ini di mana saya membacakan firman Tuhan ini, dan ketika mereka sedang makan, ya Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu berkata kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Ya, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil daripada pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama dengan kamu dan dalam kerajaan Bapa. Nah, pada malam hari ini kita mengambil bahagian di dalam perjamuan ini, dan saya percaya bahwa kita sudah sedia semua perjamuan kudus kita dimanapun kita berada ya, karena sudah diumum minggu yang lepas ya, dimana kita pada malam hari ini mengadakan perjamuan kudus ya. Pada malam hari ini kita ya, saya baca di dalam ayat yang ke-29, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, dan mari kita mengangkat roti kita, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan roti. Sesudah itu ia mengambil cawan, mari kita mengangkat cawan kita, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Mari kita minum. Mari kita berdoa, dan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang kepadamu, dan kami bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu ya Bapa, atas pemeliharanmu, atas kebaikanmu bagi kami ya Bapa. Dan pada malam hari ini kami telah mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus, di mana kami mengingat atas kematianmu di kayu salib yang telah menyelamatkan kami, yang telah menebuskan kami daripada dosa kami ya Bapa. Dan kami berdoa supaya Tuhan terus memberkati kami, supaya Tuhan terus memberi kekuatan kepada kami, supaya kami terus melaksanakan tugas-tugas kami di dunia ini, di mana kami melakukan, bahkan memberitakan firman-Mu, memberitakan Injil-Mu dimanapun kami berada, supaya kami dapat memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dan kami berdoa supaya Tuhan memberkati kami, dan sampai Tuhan datang ke dunia ini, dan supaya kami diberi kekuatan senantiasa, supaya kami diberi kesehatan senantiasa, supaya kami terus melakukan tugas kami di dunia ini untuk memberitakan firman-Mu ya Bapa, bagi jiwa-jiwa yang belum dimenangkan. Hamba-Mu berdoa, Tuhan berkati jemaat Tuhan yang telah mengambil bahagian di dalam perjamuan ini, supaya kami terus mengingat kebaikan-Mu
dan penjagaan-Mu yang sangat baik bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur atas pertemuan yang telah kami nikmati pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Berkati firman-Mu yang akan kami pelajari. Biarlah firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami juga pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Haleluya. Oke, pada malam hari ini mari kita terus masuk kepada firman Tuhan yang akan kita pelajari juga pada malam hari ini. Ya, yang saya ambil di dalam ya mari kita melihat firman Tuhan. Ya, yang saya ambil di dalam Yosua. Mari kita melihat firman Tuhan ini. Ya, sama-sama kita melihat firman Tuhan ini. Di dalam Yosua, ya. Yosua pasal yang ketiga. Ya, mari kita melihat. Di dalam Yosua pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang kelima kita melihat, ya. Di dalam Yosua, mari jemaat Tuhan kita melihat firman Tuhan di dalam Yosua pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang kelima kita baca. Garis besar di atas itu adalah menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuhi. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kalau kita melihat daripada ayat firman Tuhan ini, ya, karena ayat firman Tuhan ini sangat baik, ya. Satu pendahuluan bagi kita di mana Nabi Musa pernah berkata kepada Tuhan, jikalau engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Ya, kalau kita melihat daripada cerita ini di dalam Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-15, ya. Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-15. Di mana Musa pernah berkata kepada Tuhan, jikalau engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat daripada sini. Ya, dari sini. Di mana Musa, ya, di mana Musa sendiri mengatakan kepada Tuhan, ya, jikalau Tuhan sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Ya, karena kita melihat bahwa Musa, dia bergantung kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan akan membimbing mereka di dalam perjalanan mereka. Ya, kalau kita melihat di mana Musa mengatakan, ya, di dalam Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-15, di mana Musa mengatakan, ya, jikalau engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Ya, jika Tuhan tidak membimbing mereka, mereka tidak dapat berangkat. Kalau kita melihat daripada ayat firman Tuhan ini, ya, di mana Allah mau menuntun kita sebagai orang-orang yang percaya, di mana Allah mau menuntun setiap kita sebagai orang-orang yang percaya untuk melewati apapun keadaan yang kita hadapi pada hari ini. Ya, Allah mau menuntun kita
untuk melewati apapun keadaan kita yang kita hadapi pada hari ini, bahkan di hadapan kita. Seperti mana di mana Musa berkata kepada Tuhan, jika engkau tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat. Ya, karena kita melihat Allah mau menuntun kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya. Dengan itu mari kita melalui hari-hari ini, ya, dengan menaruh harapan, ya, menaruh pengharapan kepada Allah di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat daripada firman Tuhan ini, ya, memberi satu gambaran bagi kita, di mana kita sebagai orang-orang yang percaya, ya, terus melangkah. Ya, minta maaf. Di mana firman Tuhan ini mengajarkan kita sebagai orang-orang yang percaya pada malam hari ini. Ya, satu tema untuk kita belajar pada malam hari ini yaitu melangkah bersama Tuhan. Melangkah bersama Tuhan. Nah, kalau kita melihat daripada firman Tuhan ini, di mana Musa pernah berkata kepada Tuhan, jikalau engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Di mana Musa mempunyai keyakinan, ya, di mana dia mau melangkah bersama dengan Tuhan. Karena dia mau Tuhan membimbing di dalam setiap perjalanannya. Nah, di mana Allah mau menuntun kita sebagai orang-orang yang percaya pada hari-hari ini. Jika kita mau melewati dalam keadaan apapun kita pada hari ini, ya, dalam keadaan apa, dalam kesulitan apapun kehidupan kita pada hari ini. Dan saya percaya bahwa kita ingin melangkah bersama dengan Tuhan, ingin berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Melihat pada keadaan-keadaan pada hari-hari ini, kita juga ingin melangkah bersama dengan Tuhan. Karena kita melihat sepertinya Musa, dia pernah berkata kepada Tuhan, jikalau engkau jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Di mana kita melihat bagaimana Musa berkata kepada Tuhan, jikalau Tuhan sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Karena kita melihat daripada firman Tuhan ini, di mana Allah mau menuntun kita untuk melewati apa keadaan yang kita hadapi di hadapan ini. Karena hari-hari kita keluar, bekerja, berjalan di jalan raya. Dengan itu marilah kita melalui hari-hari kita dengan menaruh pengharapan kita kepada Allah. Nah, yang pertama kita lihat di sini melangkah bersama Tuhan. Yang pertama kita lihat di sini adalah melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman. Banyak orang memperkatakan bahwa saya imani bahwa firman Tuhan ini akan memberkati kamu. Saya imani bahwa Tuhan akan menolong sepanjang perjalanan ini. Di mana kita mau mengimani setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita. Bahwa kita mempunyai satu jaminan, bahwa kita mempunyai satu pengharapan di dalam Tuhan. Di mana kita melihat bahwa firman Tuhan seringkali memberi satu jalan keluar bagi kita. Di mana kita mengimani firman Tuhan. Ya, banyak hal yang kita belajar daripada melangkah dengan iman ini. Ya, ada juga orang melangkah dengan iman tanpa ada apa-apa yang ada pada dia. Baik dari segi keuangan, begitu juga dari segi material yang lain. Kita melihat bahwa melangkah dengan iman ini banyak yang telah kita belajar. Saya percaya bahwa jemaat Tuhan telah mengalami hal-hal ini di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama,
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan dapat membuktikan sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, apabila kita melihat daripada firman Tuhan ini, di mana kita melihat bahwa firman Tuhan ini memperlihatkan satu-satunya jenis iman yang dapat diterima. Ya, satu jenis iman yang dapat diterima oleh Allah, yaitu iman yang menang dalam situasi yang paling buruk sekalipun. Ya, iman ini adalah yang harus, ya, yang mempercayai kita secara rohaninya, yang menuntun kepada kebenaran. Nah, kalau kita melihat daripada iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, di mana kita mengimani segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, kadang-kadang kita membaca firman Tuhan, kadang-kadang kita sharing dengan teman-teman kita, ya. Sepertinya orang sakit, ya, saya imani bahwa firman Tuhan ini akan memberi kesembuhan kepada kamu. Jika kita mengimani bahwa firman Tuhan itu yang dapat menyembuhkan kita dengan iman kita, maka kita akan dipulihkan dengan pada iman kita, bahkan dengan firman Tuhan yang kita imani dapat memberi kesembuhan kepada kita. Dan banyak hal, dan saya percaya bahwa kita mengalami hal ini di dalam kehidupan kita, yang melangkah dengan iman. Yang dimana kita mau melangkah bersama dengan Tuhan, dimana kita terus melangkah dengan iman kita. Ada juga orang berjalan dengan iman, yang tanpa ada uang, ya, berjalan hanya berdoa, hanya menyerahkan sepanjang perjalanan, dan sepanjang perjalanan, bahkan sepanjang di dalam aktivitas dia pada hari itu. Banyak juga orang memberi kesaksian tentang hal yang seperti ini. Ya, mereka tidak mempunyai uang. Dengan iman mereka berjalan. Ya, mereka akan terima berkat yang daripada orang-orang. Banyak hal. Ya, kalau kita bercerita tentang iman ini banyak. Ya, begitu panjang. Dan namun saya percaya bahwa kita dalam mengalami hal ini di dalam kehidupan kita. Baik kita sakit, baik di dalam keadaan apapun kita, saya percaya bahwa kita mempunyai iman yang teguh, iman yang kuat. Dan di mana kita juga melihat melangkah bersama Tuhan, melangkah dengan iman, di mana kita melihat orang Israel diminta menaruh iman kepada Tuhan melalui jalan yang tidak pernah mereka lalui. Ya, kalau kita melihat daripada ayat firman Tuhan di dalam ayat yang ketiga tadi, ya, dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segeralah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dan dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 asta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuhi, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Ya, di mana kita melihat daripada ayat firman Tuhan ini, ya, di mana kita melihat bahwa orang Israel juga diminta menaruh iman kepada Tuhan, ya, melalui jalan yang tidak pernah mereka lalui, ya, karena mereka juga melangkah dengan iman, ya, percaya bahwa Tuhan membuka jalan bagi mereka, ya, walaupun jalan itu belum pernah mereka lalui, dan mereka hanya berjalan dengan iman. Tuhan yang akan menuntun, ya, seperti mana Musa katakan di dalam Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-15, ya, di
Di mana Musa pernah berkata kepada Tuhan, jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Ya, di mana kita melihat dan merenungkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Ya, di mana kita melihat seterusnya, di mana juga Tuhan menetap langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Ya, di mana Tuhan juga menetap langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan yang menopang. Di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24, ayat firman Tuhan ini ya banyak orang-orang yang mengimani bahwa firman Tuhan ini yang dapat menolongkan kita. Ya, Tuhan menetap langkah-langkah orang yang hidup berkenan. Nah, ada satu lagu yang dimana Tuhan Tuhan menetap langkah-langkah, ya seperti itu lagu tuh ya, dan lagu-lagu lama di mana firman Tuhan ini sangat baik ya, di mana kita melihat bahwa Tuhan menetap langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Di mana kita percaya apabila kita berkenan di hadapan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan menuntut ataupun Tuhan akan menuntun, menetap langkah-langkah kita. Saya percaya bahwa ini adalah satu doa kita sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun di dalam kehidupan kita. Karena kita senantiasa melewati jalan kita, di mana kita senantiasa keluar, berjalan, mengikuti moto, mengikuti bus, mengikuti kereta sendiri, dan di mana kita berdoa supaya Tuhan menuntun, Tuhan menetap langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Nah, kalau kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan itu, di mana kita sebagai orang yang percaya harus melangkah dengan iman, dan di mana kita melihat daripada melangkah bersama dengan Tuhan dan di mana kita melangkah dengan iman. Ya, demikian juga bagi kita sebagai orang-orang yang percaya, ya demikian juga bagi kita sebagai jemaat Tuhan. Ya, kita melangkah dengan iman karena Tuhan akan menuntun kita dengan kuasanya dengan kuasanya dan kasihnya, ya, kepada tujuan yang telah ditetapkannya bagi kita. Ya, saya percaya bahwa melangkah bersama Tuhan, kita harus melangkah dengan iman. Ya. Dan yang kedua kita lihat di sini melangkah bersama Tuhan. Ya, melangkah bersama Tuhan di mana kita harus menyucikan diri kita. Ya, apabila kita mau melangkah bersama dengan Tuhan, di mana kita harus juga menyucikan diri kita di hadapan Tuhan. Apabila kita mau bersama-sama dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, di mana kita mau menyucikan diri kita, minta pengampunan yang daripada Tuhan, supaya hati kita disucikan. Seperti mana firman Tuhan mengatakannya, Allah mau berjalan bersama-sama dengan umatnya yang sesungguhnya berjalan menurut kehendaknya. Ya, di mana kita mau menjauhkan kejahatan itu dari jalan orang jujur, ya, menjauhkan kejahatan itulah jalan yang jujur, ya, di mana kita menjauhkan diri kita dan menjauhkan kejahatan kita, karena itu adalah satu jalan orang yang jujur, di mana dia mau menjauhkan kejahatan di dalam kehidupannya. Ya, seperti mana kita melihat bahwa kita harus menyucikan diri kita. Kita harus menyucikan diri kita apabila kita mau melangkah bersama dengan Tuhan. Dengan persiapan untuk menyeberang ke Sungai Yordan, ya, Yosua tidak menyuruh mereka membuat perahu. Ya, di mana kita melihat di dalam firman Tuhan yang telah kita baca, di mana persiapan untuk menyeberang Sungai Yordan itu, di mana Yosua tidak menyuruh mereka membuat perahu. Di mana Yosua juga tidak menyuruh mereka membuat jembatan dan mencari jalan yang harus dilalui.
tetapi dia menyuruh mereka menguduskan diri mereka. Ya, seperti mana di dalam ayat yang kelima, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Di mana Yosua menyuruh mereka untuk menguduskan diri mereka. Mengapa? Ini satu pertanyaan. Mengapa? Mengapa Yosua menyuruh mereka untuk menguduskan diri mereka? Karena dengan menguduskan diri mereka ini, ya, Allah akan melakukan mukjizat, ya, di mana Allah melakukan mukjizat dalam perjalanan mereka. Allah ada maksud di dalam pengudusan. Kalau kita melihat daripada bahagian ini, ya, di mana kita melihat bahwa persiapan untuk menyeberang Sungai Yordan itu, di mana Yosua dia tidak menyuruh mereka untuk melakukan dan menggunakan perahu ataupun membuat jembatan seperti itu. Di mana satu perkataan yang di mana Yosua mengatakan kepada mereka, di mana dia suruh mereka menguduskan diri mereka, menyucikan diri mereka. Mengapa? Ya, ini satu pertanyaan. Karena dengan mengudus diri mereka, Allah akan melakukan mukjizat dalam perjalanan mereka. Allah ada maksud di dalam pengudusan itu. Di mana kita melihat bagaimana cara Allah melakukan mukjizat dalam perjalanan mereka, di mana Allah ada maksud, ya, dalam pengudusan ini. Nah, kalau kita melihat bahwa apabila kita mau bersama dengan Tuhan, apabila kita mau melangkah bersama dengan Tuhan, kita harus menguduskan diri kita di hadapan Tuhan. Anak-anak Tuhan dan orang-orang yang percaya, yang mau melangkah bersama dengan Tuhan, mereka menjauhkan kejahatan. Mereka harus menguduskan diri mereka. Ini yang harus mereka lakukan supaya mereka melihat mukjizat di dalam kehidupan mereka. Bahkan di mana kita melihat bahwa maksud pengudusan itu di dalam kehidupan kita. Ini yang Allah mau, ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan di mana kita melihat bahwa di dalam bacaan ini, di mana kita melihat bahwa demikian juga dengan kita saat ini. Ya, kalau kita melihat bagaimana Allah melakukan mukjizat dalam perjalanan mereka, begitu juga dengan keadaan kita pada hari ini. Demikian juga dengan kita saat ini. Tanpa pengudusan, tidak ada seorang pun yang dapat melihat kerajaan Allah. Apakah hidup ini sungguh terlepas dari kenajisan dosa? Kalau kita melihat bahwa di dalam firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14, ya, di mana tanpa pengudusan tidak ada seorang pun yang layak melihat Allah. Ya, di mana kita harus mau menguduskan diri kita harus menyucikan diri kita supaya kita dapat melihat kemuliaan Tuhan, supaya kita dapat melihat kerjaan Allah, supaya kita melihat mukjizat-mukjizat yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Tanpa pengudusan, kita tidak boleh melihat apa-apa. Maka itu kita melihat daripada firman Tuhan ini. Jika kita ingin bersama, jika kita ingin melangkah bersama dengan Tuhan, kita harus menyucikan diri kita supaya kita melihat, melakukan dan melihat mukjizat yang Allah lakukan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, di mana kita melangkah bersama Tuhan, mentaati perintah Tuhan. Kita juga, yang pertama kita melihat di mana kita melangkah dengan iman.
Dan yang kedua, di mana kita harus menyucikan diri kita. Dan yang ketiga, di mana kita mentaati firman. Di mana kita mentaati perintah Tuhan. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat firman Tuhan yang telah kita baca, di mana umat Israel tidak pernah menyimpang ya ke kanan ke kiri selama mereka dipimpin oleh Yosua ya. Mereka bergerak meskipun pergerakan tabut Tuhan. Ya, di mana kita melihat ya, mereka bergerak mengikuti pergerakan tabut Tuhan itu. Nah, seperti mana kita melihat bahwa di mana kita melihat di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat itu, ya, di mana dalam ayat yang keempat itu, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 asta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Ya, di mana kita melihat di dalam ayat firman Tuhan ini, karena perjalanan mereka itu belum mereka lalui, di mana mereka ya melihat bahwa di mana Yosua ya, sepanjang mereka dipimpin oleh Yosua ya, mereka tidak menyimpang ke kiri dan menyimpang ke kanan ya, karena mereka bergerak mengikuti ya pergerakan tabut Tuhan itu. Nah, kalau kita melihat bahwa tabut perjanjian ya menjadi lambang dari kehadirannya di tengah-tengah mereka ya, di mana kita melihat bahwa tabut perjanjian menjadi lambang dari kehadirannya di tengah-tengah mereka ya, karena di mana mereka bergerak mengikuti pergerakan tabut Tuhan itu ya. Kalau kita melihat mereka hanya mengikuti pergerakan tabut Tuhan, nah, di mana mereka mentaati perintah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Umat Israel tidak pernah menyimpang ke kanan ke kiri selama mereka dipimpin oleh Yosua, karena ketaatan mereka kepada perintah Tuhan. Nah, kalau kita melihat daripada pembacaan firman Tuhan ini, di mana kita sebagai orang-orang yang percaya, kita harus juga mentaati perintah Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Hanya kita melihat bahwa di mana Tuhan hadir di tengah-tengah kita, di mana Dia akan melakukan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Seperti mana di dalam firman Tuhan ya, di dalam Mazmur 119 ayat yang 105 ya. Satu ayat firman Tuhan yang sangat baik. Raja Daud pernah berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Di mana kita melihat bahwa di mana kita senantiasa mentaati perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti mana Daud berkata ya, firman-Mu pelita bagi kakiku. Di mana kita melihat bahwa perintah Tuhan di dalam firman Tuhan sebagai satu perintah bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, di mana firman ini menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Karena kita melihat daripada firman Tuhan, apabila kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, seperti mana Daud lakukan di dalam kehidupannya, seperti mana firman Tuhan ini menjadi pelita, menjadi terang bagi jalan. Begitu juga dengan kita sebagai orang-orang yang percaya. Ya, apabila kita mau melangkah bersama dengan Tuhan, kita harus mentaati perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus mentaati firman Tuhan yang ada pada kita. Saya percaya bahwa apabila kita mentaati firman Tuhan yang ada pada kita, maka kita akan menjadi terang
maka kita akan berjalan di dalam terangnya Tuhan, di dalam kehidupan kita. Maka kita akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Apakah perjalanan hidup kita selama ini sungguh disertai takut akan Tuhan di dalam kehidupan kita? Kalau kita melihat daripada firman Tuhan ini, ya, mentaati firman Tuhan, di mana kita melihat daripada firman Tuhan ini, jikalau Tuhan berkenan kepada seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Ya, kalau kita melihat, ya, jikalau Tuhan berkenan kepada kita, ya, maka musuh kita itu pun didamaikan dengan kita. Maka itu jemaat Tuhan yang Yesus kasih, apakah perjalanan hidup kita selama ini sungguh disertai takut akan Tuhan di dalam kehidupan kita? Nah, pada malam hari ini, ketiga hal yang telah kita belajar di dalam kehidupan kita: melangkah bersama dengan Tuhan, di mana kita melangkah dengan iman, di mana kita juga harus menyucikan diri kita, bahkan kita juga mentaati perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Apabila kita telah melakukan ketiga hal ini di dalam kehidupan kita, maka kita akan terus melangkah bersama dengan Tuhan. Satu kesimpulan untuk kita pada malam hari ini: jalan di depan kita sungguh panjang. Barangkali masalah, kesusahan, dan cobaan tidak akan berhenti menghalang di hadapan kita. Ya. Oleh karena itu, jangan takut. Marilah kita melangkah dengan iman dalam kekudusan firman Allah, dengan taat kepada perintahnya. Mukjizat dari Allah tetap terjadi dalam perjalanan kita. Amin. Ada amin, teman Tuhan. Sekali lagi saya baca kesimpulan. Jalan di hadapan kita sungguh panjang. Ya, kita melihat bahwa perjalanan kita masih panjang. Barangkali masalah, kesusahan, dan cobaan tidak akan berhenti. Ya, masalah, cobaan, kesusahan tidak pernah berhenti menghalang di hadapan kita. Oleh karena itu, jangan takut. Marilah kita melangkah dengan iman di dalam kekudusan firman Tuhan, dengan taat kepada perintahnya. Mukjizat dari Allah tetap terjadi dalam perjalanan kita. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sekali lagi kami datang kepadamu, merendahkan diri kami di hadapanmu, ya Bapa. Pada malam hari ini kami telah belajar daripada firman Tuhan, yang satu memberi kekuatan bagi kami supaya kami dapat melangkah bersama dengan Tuhan. Melangkah bersama dengan Tuhan, kami harus berlangkah dengan iman. Kami harus menyucikan diri kami, dan kami harus mentaati perintah Tuhan di dalam kehidupan ini. Maka itu Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan. Berkati kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, ya Bapa. Dan apapun keadaan kami pada hari ini, apapun kesusahan yang